Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Itri Suhelmidawati. Saya lahir di Padang pada tanggal 29 Oktober 1978. Sekarang saya menjadi dosen di jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Padang dengan latar pendidikan saya D3 Teknik Sipil di Politeknik Negeri Padang pada tahun 1996 sampai 1999. Kemudian saya sempat bekerja dulu lebih kurang 2 tahun di bidang kontraktor dan konsultan untuk teknik sipil sebelum melanjutkan S1 di jurusan teknik sipil Universitas Andalas pada tahun 2001 sampai tahun 2003. Setelah itu menyelesaikan S1 saya di bidang struktur dengan penelitian di bidang beton. Saya mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan S2 di jurusan teknik sipil di kampus Toyohashi University of Technology, Aichi, Jepang, dengan beasiswa dari Mombuso, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, dan Teknologi Jepang pada tahun 2004 sampai 2006. Adapun konsentrasi bidang saya masih di bidang struktur dan material, yaitu penelitian tentang sambungan balok dan kolom dengan material beton, kemudian ada menggunakan baja dan juga kayu. Setelah itu, saya mendapatkan pengalaman bekerja menjadi dosen di beberapa universitas swasta di Padang, Sumatera Barat. Kemudian pada tahun 2012 sampai 2015, alhamdulillah mendapatkan beasiswa lagi untuk melanjutkan S3 di kampus University of Tokyo, Jepang, dengan beasiswa dari Mombuso, dengan beasiswa yang sama. Dengan tugas akhir saya juga masih konsentrasi di bidang struktur dan material, khususnya waktu itu dengan bangunan untuk konstruksi ramah gempa, dengan menggunakan bahan dari beton juga, dan ada campuran serat abaka fibernya. Kemudian setelah lulus pada tahun 2015, saya mulai pertama kali bekerja di jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Padang itu adalah pada tahun 2016, 29 Juli 2016, sebagai dosen tidak tetap non-ASN. Kemudian pada tahun 2009 di jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Padang dengan mata kuliah yang saya ampu diantaranya adalah struktur beton 1 dan 2, kemudian ada teknologi beton dan labor, jadi ada material beton, kemudian ada pengujian di laboratoriumnya juga, kemudian ada struktur baja dan struktur kayu. Dan selanjutnya pada tahun 2019 saya mendapatkan NIDN, jadi terhitung menjadi dosennya pada tahun 2019 dengan NIDN saya 0029107805. Sebelum memulai perkuliahan, biasanya saya selalu memberikan RPS dulu kepada mahasiswa, di mana nanti di RPS itu memuat tujuan-tujuan dari target pembelajaran kita dan juga target materi setiap minggunya yang harus dicapai dan cara pembelajaran sebagaimana di RPS berikut ini. Nah, di RPS ini, jadi untuk materi dari mata kuliah teknologi beton yang saya ampu dengan bahan kajian atau materinya adalah berupa pengantar teknologi beton, kemudian ada bahan perekat yaitu mengenai semen dan sejarah semen berikut pengujiannya. Juga ada bahan pengisi di sini adalah agregat kasar dan halus berserta pengujian untuk masing-masing agregatnya, kemudian juga untuk penilaian dari mutu agregatnya. Dan setelah dari pengujian semen, agregat kasar dan halus, kita merencanakan untuk perencanaan make design atau rancangan campuran betonnya sesuai dengan target kotekan yang kita inginkan. Nah, dari hasil pengujian ini nanti kita bisa merencanakan kotekan betonnya sampai nanti kita peroleh komposisi untuk masing-masing agregat kita, baik nanti untuk semen, agregat kasar dan halus, maupun air dan zat
aditif lain untuk meningkatkan mutu beton dari yang kita rencanakan. Nah, sebagaimana dari mata kuliah materi yang ada pada mata kuliah teknologi beton tadi, ini merupakan salah satu mata kuliah wajib pada material beton untuk di semester genap di jurusan teknik sipil, baik itu nanti di prodi MRK, PJJ maupun prodi D3. Jadi mata kuliah ini nanti difokuskan pada konsep dari teknologi beton untuk berbagai konstruksi baik gedung, jalan, jembatan maupun untuk bendungan atau irigasi. Nah, mata kuliah teknologi beton ini sendiri terdiri atas 2 SKS, meliputi nanti dari bahan-bahan seperti yang saya jelaskan tadi sebelumnya, ada bahan semen, kemudian agregat kasar dan halus, kemudian penilaian mutunya, dan perencanaan make desainnya. Dan untuk buku-buku yang digunakan, kita mengacu kepada sumber referensi dari petunjuk praktikum bahan bangunan 1 dan 2 yang diterbitkan oleh Pusat Pengembangan Pendidikan Politeknik PEDC Bandung tahun 1996. Kemudian untuk yang pendukungnya kita ada menggunakan ASTM, lalu ada HEI dari American Concrete Institute, dan juga dari Standar Nasional Indonesia Terbaru untuk masing-masing pengujian dari agregat kasar dan halus maupun untuk semen, air, dan zat aditif bahan lainnya yang kita gunakan untuk campuran baik desain betonnya. Nah, dari berbagai macam materi tadi, nanti pertama kali kita menjelaskan dulu mengenai RTS dan silabus dari mata kuliah teknologi beton, kemudian cara pengajarannya melalui presentasi, kemudian mungkin nanti ada brainstorming, kemudian ada case study, kita mengambil contoh studi kasus di lapangan, karena saya pernah ada pengalaman di lapangan, nanti kita bahas berupa studi kasus di lapangan atau dari pengalaman pekerjaan konstruksi sehari-hari yang kita lihat maupun yang kita baca. Jadi nanti dijadikan sebagai contoh metode pembelajarannya di kelas. Jadi tidak hanya berupa presentasi, kita juga bisa mengambil beberapa studi kasus, kemudian nanti setelahnya kita bisa diskusi dengan mahasiswa mengenai bagaimana tanggapan dan respon terhadap studi kasus yang ada di lapangan yang berkaitan dengan mata kuliah teknologi beton yang dijelaskan. Kemudian nanti ada penilaian juga, baik dari segi kehadiran mahasiswa lebih kurang 10%, lalu ada beberapa tugas nanti yang diberikan untuk selama perkuliahan dengan poin lebih kurang 30%, kemudian juga ada evaluasi dari ujian tengah semester atau UTS, dan juga UAS, ujian akhir semester, masing-masing lebih kurang 30-30, jadi totalnya adalah 100%. Dan selain karena mata kuliah ini juga ada labornya, jadi selain teori di kelas juga ada penilaian di labor, berarti nanti poinnya juga ada kita peroleh dari pengujian selama di laboratorium, baik itu nanti selama keterlibatan mahasiswa, keaktifannya, kemudian kemampuan mahasiswa sendiri dalam mempraktekkan masing-masing pengujian material semen, agregat kasar, agregat halus, air, dan rancangan campuran betonnya sendiri. Jadi nanti penilaiannya bisa berupa interview langsung, tanya jawab mengenai penguasaan dari mahasiswa yang bersangkutan terhadap materi dan proses pengujian di labor, dan juga cara pemakaian alat-alatnya, kemudian cara proses mendapatkan data-datanya, dan juga nanti untuk kontrol dari mutu atau kekuatan betonnya itu sendiri. Dan nanti setelah digabungkan semua nilainya, baik sama penilaian teori maupun selama pengujian di laboratorium, baru nanti kita memperoleh nilai akhir dari mata kuliah itu sendiri. Dan juga biasanya kalau kita belajar atau mengajarnya ada partner kita atau sistem per-teaching, berarti nanti nilai kita digabung dengan dosen yang menjadi partner kita, kemudian dibagi 2. Nah, demikianlah dulu untuk pengajaran yang saya ampu pada mata kuliah teknologi beton, dan berikutnya nanti ada video pembelajaran contoh materi mata kuliah teknologi beton yang saya ajarkan di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya membuat video pembelajaran untuk mata kuliah teknologi beton dan labor untuk PDD UKT PT sertifikasi dosen tahun 2023.
Adapun mulai menjadi dosen TMD saya terhitung mulai tanggal 4 Januari 2021 dengan jabatan fungsional lektor per 1 Maret 2022 dan kepangkatan penata 3C per 1 Januari 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Ada sehat-sehat semuanya? Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat, Bu. Oke. Tidak ada yang sakit hati kan pagi ini? Enggak, Bu. Oke, baik. Ini di Padang semua atau udah ada yang di kampung nih? Udah dari kampung, Bu. Padang, Bu. Di mana kampungnya paling jauh? Pesel, Bu. Pesel, pesisir selatan ya? Alan Iya, Panjang, Bu. Bu. Alan Panjang. Alan Panjang sekarang berarti masih dingin ya? Masih, Bu. Masih. Oke. Semoga semuanya ada sehat-sehat ya. Jadi Ya, Bu. Ibu share screen dulu. Untuk materi kita hari ini, Ibu akan menjelaskan tentang perencanaan untuk make design ya. Karena nanti minggu ini kan materi untuk minggu ke-5, minggu ke-6 nanti kita akan masuk labor bahan, lebih kurang 2 minggu. Jadi nanti di sana ada pengujian untuk semua material beton ya. Baik nanti pengujian semen, pengujian agregat kasar, kerikil ya, lalu agregat halus pasir, lalu nanti terakhir setelah diuji semua semen, kerikil, pasir, kita baru nanti membuat make design untuk mengaduk beton ya. Jadi ada perencanaan make design-nya. Nah, untuk pengujian semen dan kerikil sama pasir sudah Ibu jelaskan ya di pertemuan sebelumnya. Udah ya? Masih ingat nggak pengujian semen apa-apa saja? Pengujian semen ada siapa yang masih ingat? Mungkin Nisa atau Fitra masih ingat? Fitra Rahmadani. Apa-apa aja saja pengujian semen? Maaf, Bu. Lupa, Bu. Oh iya, oke. Masih ingat nggak pengujian semen apa saja? Yang Ibu kasih tahu clue-nya yang pertama ada pengujian berat jenis semen. Terus yang kedua, apa lagi? Pengujian berat jenis. Yang kedua ada konsistensi normal semen. Pada lupa nih semuanya. Yang ketiga ada waktu ikat, kemudian dia ada 4 ya. Yang terakhir kekekalan. Jadi untuk semen itu ada 4. Nanti semuanya kita uji di labor ya. Lalu kalau untuk agregat yang minggu sebelumnya Ibu jelasin itu, ada pengujian dia lebih kurang 12 ya. Ada kadar lumpur, kemudian kadar organik. Lalu nanti ada berat jenis juga. Jadi berat jenis dan penyerapan agregat. Kemudian analisa saringan, lalu analisa saringan, bobot isi, buterolos saringan halus, uji kekerasan, keausan, kemudian bentuk agregat, lalu baru make design ya. Jadi nanti yang hari ini kita masuk ke make design dulu ya. Untuk make design, Ibu share dulu. Nah, ada kelihatan di layar semuanya? Ada ya? Ada, Bu. Ada, Bu. Ya, jadi untuk yang make design ini nanti kan setelah pengujian semen ya. Jadi misalnya nanti di labor kita udah menguji semen yang 4 macam tadi. Kemudian agregat yang lebih kurang 12 sampai 14 pengujian. Jadi kita udah dapat nanti nih data-datanya yang berat jenis, konsistensi, kemudian bobot isi, analisa saringan, kadar airnya udah kita dapatkan. Baru kita rencanakan make design-nya. Jadi make itu kan campuran, desain itu perencanaan ya. Jadi perencanaan campuran betonnya setelah mendapatkan semua data-data semen dan agregatnya itu dikenal dengan 22 langkah karena nanti langkahnya ada seperti nampak di layar ini 1, 2 sampai jumlahnya semuanya 22. Nah, ini berdasarkan dari SNI ya, berdasarkan SNI. Nah, jadi nanti langkahnya ada 22 langkah untuk perencanaan make design-nya. Nah,
setelah sebelum kita masuk ke langkahnya ini, nanti di labor seperti yang Bu jelasin tadi, di tabel ini nanti kita ada data-data dulu ya. Jadi di sini nampak di sini untuk masing-masing agregat pasir dan kerikil ada berat jenis dan kondisi SSD ya. SSD itu berarti dalam kondisi jenuh air. Berarti nanti berat jenis pasir dan kerikil, ini contohnya ya di sini 2,34 pasir, kerikilnya 2,645. Jadi itu dalam kondisi jenuh permukaan. Jadi jenuh air atau kering permukaan disebut dengan SSD. Jadi saturated surface dry. Jadi kering permukaan. Nah, ini nanti datanya dari hasil pengujian agregat. Kemudian ada kadar air, pasirnya 8,71, kerikilnya 4,71. Kemudian ada penyerapan, pasirnya 5,82, kerikilnya 4,695. Kemudian ada bobot isi, masing-masing sama ya, 1,3, baik kerikil dan pasir. Lalu ada zona gradasi. Nah, zona gradasi ini kebetulan ini sama semuanya, pasir dan kerikil berada dalam zona 4. Nanti kita lihat ya bagaimana menentukan zona gradasinya. Kemudian terakhir ada persentase campuran. Nah, ini dari analisa saringan. Nah, di sini pasir diperoleh nilainya 49%, jadi totalnya 100 ya, sehingga kerikil sisanya 51%. Jadi yang masing-masing pasir dan kerikil ini yang persentasenya itu kita peroleh dari uji analisa saringan ya. Jadi nanti di labor ada pengujian analisa saringan, pasir dan kerikilnya kita oven 24 jam, lalu nanti kita saring ya, digetarkan 15 menit pakai susunan saringan, mulai dari ukuran paling besar 38, sampai nanti ukuran paling kecil dari 19, 9,5, 4,75, 2,36, 1,18, sampai ukuran pen yang paling kecil ya. Nah, jadi data-data itu nanti kita olah, dibuatkan grafiknya secara grafik atau grafis, ada juga secara analitis. Nah, nanti semua datanya itu kita dapatkan, kita olah, baru kita peroleh persentasenya. Jadi ini contoh perhitungannya dulu ya Ibu. Dapatkan nilainya misalnya pasirnya 49% dan kerikilnya 51%. Oke, kita masuk dulu, kita coba langkah yang pertama. Jadi setelah nanti di labor sudah pengujian semen dan agregat halus pasir maupun kasar kerikil, kita masukin ke poin-poin tabel di sini ya. Langkah pertama ini perhitungan disesuaikan dengan urutan formulir perancangan adukan beton normal standar Departemen Pekerjaan Umum dari PU ya. Langkah 1, menentukan nilai tekan karakteristik kuat tekan beton pada umur 28 hari. Jadi nanti kita ada 24 orang, jadi nanti dibagi beberapa kelompok, mungkin 24 dibagi 2 ya, jadi berarti 12. Biasanya kalian dibagi 2 ya, mungkin 12 orang ke labor beton, 12 lagi mungkin nanti labor tanah misalnya. Jadi 12 orang yang labor bahan nanti dibagi 3, berarti di masing-masing kelompok ada 4 orang. Nah, jadi untuk pembagian kelompok itu, misalnya kelompok 1, kuat tekan 28 harinya diperkirakan 200 kg per cm persegi, atau 20 MPa ya. Jadi nanti FC prime-nya atau mutu betonnya umur 28 hari direncanakan 20 megapascal atau MPa. Nah, 1 MPa ini sama dengan 1 Newton per mm persegi ya. Nah, lalu 2 kelompok lagi nanti mungkin di atas ini mungkin 23 MPa-nya, lalu kelompok 3 25 MPa. Jadi nanti masing-masing kelompok dibedakan ya kuat tekannya. Nah, langkah kedua, menentukan standar deviasi. Nah, standar deviasi ini adalah standar mutu atau tingkat pengendalian dari mutu atau kualitas pekerjaan kita. Jadi kalau misalnya nanti di lapangan perusahaan kita sudah kompeten, sudah kompatibel, sudah bagus ya, tentu nanti standar deviasinya tinggi ya, misalnya sangat baik di sini 3,5 atau memuaskan 2,8. Tapi kalau misalnya perusahaan kita baru pengalamannya masih sedang atau menengah, berarti kita standar deviasinya baik atau cukup 4,2, baik, cukup 5,6. Nah, sebaliknya kalau perusahaan kita baru setahun 2 tahun pengalaman tingkat pengendalian mutunya mungkin masih katakanlah jelek ya. Jadi standar deviasinya 7 seperti itu. Jadi nanti kita biasanya ambil pertengahan aja, cukup 5,6 atau baik. Tapi kalau sudah yakin sudah berpengalaman sangat baik, baru kita ambil 3,5. Nah, itu langkah kedua.
Kita lanjut dulu. Ini masih masih berupa tabel-tabel ya. Tabel 5 standar deviasi. Ini tadi ya, nilai ini, nilai langkah kedua. Nah, langkah ketiga, menentukan nilai margin. Nah, nilai margin atau M dirumuskan 1,64 kali SD, standar deviasi. Nah, tadi SD-nya kita ambil sangat baik ya. Berarti kita yakin sekali nih dengan kualitas mutu pekerjaan kita 3,5. Jadi di sini 1,64 dikali 3,5, seperti itu. Jadi hasil M marginnya adalah 5,74 MPa, megapascal. Lanjut langkah 4. Langkah 4 menentukan nilai kuat tekan rata-rata, yaitu FCR aksen. Rumusnya adalah FC aksen ditambah M. Nah, FC aksen tadi dari langkah 1 ya. Dari langkah 1 tadi kita tetapkan 20, mungkin ada 23 atau 25. Dari langkah 1 kita tambah dengan berarti langkah ketiga. Jadi langkah 1 tambah langkah 3, FC-nya 20 ditambah M-nya 5,74. Berarti 25,74 megapascal. Nah, itu langkah yang keempat. Nah, masih tambah-tambah kali-kali. Langkah kelima, kita menentukan tipe semen. Nah, semen kita jenisnya apa sih yang digunakan? Nah, kebetulan di labor bahan, semen kita adalah produksi PT Semen Padang, yaitu tipe PCC. Tipe PCC ini tipe 1, yang seperti yang Bu bilang kemarin, PCC ini adalah Portland Semen Komposit. Dengan berat jenisnya nanti berkisar 2,8 sampai 3,1. Nah, itu sampai di situ saja langkah kelima. Langkah keenamnya menentukan jenis agregat. Nah, maksudnya agregat kasar kita di sini alami atau buatan atau batu pecah ya. Kemudian agregat halusnya alami atau bukan. Jadi ini untuk contoh ya. Jadi ini untuk contoh yang Ibu jelaskan hari ini, kedua-duanya kondisinya alami. Jadi baik kasar maupun halus agregatnya alami, kedua-duanya. Untuk contohnya, mungkin nanti di labor agregat kasarnya bisa jadi agregat batu pecah, berarti itu split ya. Nah, berarti udah berubah kondisinya. Lanjut langkah ke-7. Nah, langkah ke-7 ini kita menentukan nanti dari tabel dan grafik ya. Jadi menentukan faktor air semen atau FAS. Untuk menentukannya kita mengacu ke grafik 1. Ini grafiknya. Jadi nanti grafiknya nanti Ibu bagikan, nanti grafik 1 ini. Dari tabel kita tentukan dulu jenis semen kita. Tadi kan semen tipe 1 ya, PCC itu masuk tipe 1. Berarti ini tabel yang pertama, baris pertama ini semen tipe 1, 2 atau 4. Lalu agregat kasar kita tadi contohnya alami ya. Kalau nanti batu pecah berarti pilih yang nomor 2. Nah, tadi kita tentukan alami, kemudian tarik ke kanan, kuat tekan kita itu diambil pada umur 28 hari. Karena tadi kita rencanakan pada umur 28. Berarti nilainya di sini kuat tekannya pada umur 28 itu targetnya berarti 33 MPa. Ya, benda ujinya silinder. Nah, kalau misalnya nanti di labor agregatnya batu pecah, berarti kuat tekan pada umur 28 harinya adalah 37. 37 seperti itu. Jadi kita sekarang 33 MPa ya. Nah, 33 MPa ini nanti baru kita plot di grafik 1 ini. Jadi di grafik 1 ini nanti kita tentukan berapa sih nilainya. Nah, 33 ini dalam MPa kita konversi ke satuan kilogram, karena di sini satuannya kilogram per sentimeter persegi. Berarti dari MPa ke kilogram per sentimeter kita kali 10 ya. Jadinya berarti 330 kilogram per sentimeter persegi. Nah, ketentuannya di sini FAS dari tabel itu 0,5. Berarti 0,5 yang garis merah ini ya, nampak di sini 0,5 ini patokan standarnya. Ini tarik aja lurus ke atas ya dengan roll, tarik lurus. Kemudian tadi kita 330 ya, 33. Kita lihat di sini, ini 300 400 berarti di antara ini ya. Nah, antara 300 dan 400 berarti kan bedanya 100 ya. Nah, kita hitung kotaknya dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kotak. Berarti satu kotak nilainya adalah 100 dibagi 5. 20. Berarti satu kotak ini nilainya 20. Misalnya satu kotak di atas 300 berarti 320. Satu kotak lagi 340. Kemudian 360, 380 baru 400. Nah, seperti itu. Jadi tadi 330 berarti di mana ya? 300 di sini baru 320. 2 kotak berarti 340. Nah, kalau 330 tentu antara 320 dan
340. Berarti di tengah-tengah ya. Nah, jadi nanti kita perkirakan di tengah ini 330. Kita tarik lurus pakai roll, tarik nanti lurus ke kanan ya, tarik lurus ke kanan sampai menyentuh apa namanya garis merah yang 0,5 tadi. Jadi sampai menyentuh garis merah yang 0,5 tadi. Kemudian nanti kita bikin grafik ya. Jadi kita bikin grafik yang sejajar dengan grafik yang terdekat. Jadi nanti di sini kan berarti 330 kita tarik ke kanan sampai dia dempet atau bentrok atau ketemu dengan garis merah 0,5. Kemudian grafik yang terdekat adalah 28 hari di sini. Yang di bawahnya yang hitam nih ya. Nah, jadi nanti kita buat grafik di sini. Nah, kita buat grafik di sini. Nah, berarti digambarkan grafiknya. Kemudian baru kita cari berarti nilai kuat tekan kita. Jadi kita balik ke atas, kita balik lagi. Berapa tadi nilai itu kita balik ke langkah keempat, nilai kuat tekan rata-ratanya adalah 25,74. Kalau kita jadikan ke kilogram per sentimeter persegi, kita kali 10 ya. Kita kali 10 berarti hasilnya 257,4 kilogram per meter persegi ya. Berarti sekitar 257. Kita lihat mana dia grafiknya. Jadi nanti grafiknya sudah ketemu. Kita buat di sini grafiknya. Ini berapa tadi? 257 ya. 257,4. Jadi ya ini garisnya berarti garisnya tidak Ibu buatkan berarti lupa nanti di sini. Ya nanti dibuatkan garisnya ya, dibuatkan garisnya. Kemudian 257 itu berarti di atas 200 sebelum 300 ya. Di atas 200 berarti 220, 240, kemudian 260, berarti 257. Jadi ini diperkirakan ya. Jadi ini diperkirakan garisnya. Nah, di sini yang merah ini ya. Jadi yang merah ini kita tarik ke kanan. Tarik ke kanan sampai nanti dia ketemu dengan apa namanya kurva yang kita buat tadi. Ini kurvanya kurang jelas ya. Jadi tadi kan ada kurva di 330. Ketemu dengan garis 0,5 ya. Jadi tadi kan harusnya ada kurva nih di sini tadi. Nah, ada kurva. Nah, mungkin ini kurvanya terhapus nih. Nah, kemudian langkah berikutnya baru yang langkah 4257 itu kita tarik ke kurva yang tadi. Jadi bukan ke 0,5 lagi. Jadi yang 257 kita tarik pelan-pelan ke kanan sampai ketemu dengan kurvanya terhapus nih karena pakai pensil mungkin ya. Jadi kurvanya ketemu dengan 257,4. Berarti sekitar di sini nih, di garis yang biru. Nah, ketemu di garis yang biru ini, kita tarik ke bawah. Berarti kita tarik ke bawah. Kita peroleh nilainya di sini. Berarti antara 0,5 dan 0,6. Nah, kita hitung lagi. 0,5 dan 0,6 itu ada berapa kotak ya? 1, 2, 3, 4. Ada 5. Sementara nilainya 0,1 ya. Selisihnya berarti 0,1 kita bagi berapa tadi, bagi 5 kotak berarti 0,2 ya, 0,2 sehingga kalau di sini 0,5 berarti di sini 0,520, 0,54, 0,56 berarti di sini 0,58. Nah, di garis biru yang kita hitung 257,4. Nah, jadi berarti faktor air semen yang kita tentukan tadi yang garis biru ini ya, nilainya adalah 0,58 yang langkah ke-7 ya. Jadi didapat nilai faktor air semen yaitu 0,58. Nah, jadi langkah pertama dari tabel kita ambil jenis semennya tipe 1, agregatnya misalnya alami, kemudian umur 28 hari kuat tekannya ini berdasarkan tabel SNI ya. Jadi sudah ada nilainya 33 MPa, berarti kali 10 330. Berarti 330 itu berarti antara 320 dan 340. Nah, kita tarik ke kanan sampai ketemu dengan garis 0,5. 0,5 juga adalah ketentuan patokan dari faktor air semen ideal ya, 0,5 dari SNI yang garis merah ini. Nah, pas dia ketemu
di antara 330 dan 0,5. Nah, baru kita buat kurva. Jadi kita buat kurva sendiri mengikuti garis yang 28 hari, misalnya seperti ini ya. Nah, nanti ini mungkin kurang kelihatan ya, karena pakai pensil sebelumnya. Nah, setelah nanti dapat kurvanya, baru kita hitung lagi tekan kita tadi di langkah ke berapa? Keempat ya, 257,4 dalam kilogram per sentimeter persegi. Nah, berarti 257 itu di garis yang ini ya, di bawah 260 berarti. Kita tarik ke kanan sampai ketemu dengan kurva yang kita buat dari perpotongan 0,5 dan 33. Nah, di mana dia ketemu dengan kurva itu, baru tarik lurus ke bawah yang garis biru, sehingga kita peroleh faktor SMN-nya sebesar 0,58. Oke, sampai di situ bisa dipahami dulu ya. Ada pertanyaan nggak sampai di sana? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Bisa dipahami semua ya? Bisa, Bu. Oke, kalau bisa kita lanjut ya, kita pelan-pelan saja supaya nanti tidak terlalu cepat-cepat, nanti malah kalian kurang paham ya langkah-langkahnya. Oke, kita lanjut langkah ke-8. Jadi dia 22 ya, 22 tapi langkahnya cuma perhitungan, perkalian, dan lihat tabel ya. Jadi tidak terlalu sulit, cuman mungkin perlu konsentrasi ya, konsentrasi bagaimana sih cara menentukan garisnya. Nah, langkah ke-8 adalah menentukan nilai FAS, tadi faktor air semen maksimum ya. Nah, berarti nilai di sini ditentukan FAS-nya 0,6 setelah kita bandingkan. Nah, caranya adalah bandingkan dengan hasil langkah ke-7, kemudian ambil nilai terkecil. Karena semakin sedikit air, maka kuat tekan beton akan semakin tinggi. Jadi berarti kita ambil nilai yang terkecil, karena semakin sedikit air, maka kuat tekan beton akan semakin tinggi. Ya. Jadi kalau airnya semakin sedikit, kuat tekan semakin tinggi. Sebaliknya kalau airnya banyak, berarti kuat tekannya semakin turun. Nah, jadi kalau tadi kita dapat nilainya, bandingkan langkah ke-7 tadi dapatnya berapa tadi? 0,58 ya. 0,58. Kemudian kita ambil berapa di sini? Dari tabel di sini, FAS maksimumnya adalah, nah kita tentukan dulu jenis pembetonannya. Jadi jenis pembetonan ini maksudnya kita membuat beton itu untuk apa? Misalnya ya kalau di hijau di garis yang kotak yang dihijaukan ini untuk di luar ruangan. Di luar ruangan artinya mungkin nanti untuk di perkerasan jalan misalnya atau untuk jembatan, berarti tidak terlindung dari hujan dan terik matahari. Atau dia di luar ruangan tapi terlindung dari hujan dan terik matahari. Kebetulan nilainya sama-sama 0,6 ya. Nah, yang di atas misalnya untuk di dalam ruangan tapi non korosif. Jadi non korosif ini berarti kan ada pengaruh dari zat-zat kimia ya ke lingkungannya, dan itu FAS-nya misalnya ada 0,6 atau ada uap korosif 0,52. Atau beton masuk ke dalam tanah, misalnya untuk pondasi ya, masuk ke dalam tanah seperti membuat pondasi nanti. Sebelum ada jembatan kan ada pondasi dulu, dan berarti dia mengalami keadaan basah dan kering berganti-ganti, jadi FAS-nya lebih kecil ya, 0,55. Oke. Nah, jadi nanti kita ambil nilai maksimum ya berarti ya, bukan nilai yang terkecil nih, nilai maksimum. Karena tadi kita dapatnya 0,58, kemudian pas kita 0,6 ya, jadi 0,58 dibandingkan dengan 0,6, jadi kita ambil nilai yang maksimumnya berarti 0,6. Jadi berarti faktor air semen yang maksimumnya kita tetapkan ambil yang paling besar antara 0,58 yang tadi dengan 0,6 di tabel. Jadi kita misal jenis pembetonannya adalah keadaan di luar ruangan tetapi terlindung dari hujan dan terik matahari langsung. Berarti tidak langsung kena hujan atau terik matahari. Nilainya adalah 0,6. Nah, lebih tinggi dari 0,58. Berarti kita tetapkan FAS maksimumnya adalah 0,6. Itu untuk langkah ke-8. Nah, jadi dari tabel saja. Kemudian langkah ke-9 masih dari tabel juga, yaitu menentukan nilai SLAM. Nah, untuk SLAM kita tentukan juga pemakaian betonnya jenisnya apa. Misalnya kita masih di sini ya, contoh yang hijau, kita mungkin masih masih menentukan balok gidernya berupa kolom atau pier dan dinding diafragma misalnya. Kemudian ada plat betonnya. Jadi nilai maksimumnya di sini 15. Ini ketentuan dari SNI ya. Jadi tabelnya sudah ada. Kita tinggal mengambil atau memilih menentukan sesuai dengan perencanaan kita.
maksimumnya nanti selamnya 15, minimumnya 7,5. Nah, kalau yang lain bagaimana Bu? Misalnya ada tadi untuk pondasi. Untuk pondasi berarti ditentukan lagi apakah untuk dindingnya atau pondasi telapak bertulang. Kalau untuk pondasi telapak bertulang berarti antara 5 sampai 12,5. Kalau untuk yang kaison atau di bawah tanah berarti 2,5 sampai 9. Nah, kalau untuk perkerasan jalan antara 5 sampai 7,5. Seperti itu. Nah, jadi ini berarti ini dicontohkan, kita ikuti seperti contoh dulu ya, perhitungannya untuk plat, balok, kolom, dan dinding. Berarti bagi-bagian dari struktur atas dari jembatan ya. Jadi antara 7,5 sampai 15 nilainya. Itu untuk langkah ke-9. Nah, kemudian berarti minimum yang 7,5, kita tambahkan yang maksimumnya 15, kita cari nilai rata-ratanya adalah dibagi 2, jadinya 11,25. 11,25 cm atau 112,5 mm. Ya, sekitar itulah. Jadi minimum 7,5. Jadi nanti kalau kita uji, Bu, dapatnya misalnya 7,8 berarti boleh. Kemudian dapatnya 14 berarti masih masuk ya. Pokoknya minimumnya 7,5 sampai 15. Yang tidak boleh itu misalnya kalau dapat selamnya ternyata baru 7. Nah, kalau baru 7 berarti betonnya masih kental. Airnya masih kurang ya. Berarti dia belum mencapai nilai minimum 7,5. Nah, biasanya nanti kita ada penyesuaian, kita tambah air ya. Kita tambah air. Kemudian langkah ke-10 kita tentukan ukuran maksimal agregatnya. Jadi ukuran maksimal agregat itu nanti berdasarkan uji saringan tadi ya, analisa saringan yang digetarkan tadi itu ternyata misalnya maksimumnya itu 25 mm untuk contoh di sini. Nah, syaratnya adalah tertinggal di saringan 19,5 kecil dari 5%. Jadi nanti dari pengujian di sana. Oke. Kemudian langkah ke-11 kita lihat data tabel lagi, menentukan kadar air semen bebas. Jadi tadi kita maksimumnya berapa tadi? 25 ya. 25 mm. Jadi di sini diambil karena ukuran maksimumnya 10, 20, 40. Berarti dekat ke 20 ya. Kalau ke 40 agak jauh ya. Jadi kita ambil yang maksimum 20. Jenis batu agregat kita alami ya 20, alami, tarik ke kanan. Nah, selam kita tadi berapa? Tadi selam kita nilainya ini ya, 7,5 sampai 15 atau 75 mili sampai 15 mili. Nah, kita lihat nilai 75 mili sampai 15 itu ternyata masuk di kolom yang keempat. Ya, nilai 75 ini kan di kolomnya 60 sampai 180. Berarti 75 masuk di sini ya. Lalu 150, 15 cm kali 10 berarti 150. Berarti masuk di sini. Sehingga nilai kadar air bebasnya adalah 195. Yang dimerahkan ini ya. Nah, ini adalah kebutuhan airnya. Kemudian 195. Bukan 160, ini contoh yang berbeda mungkin. Jadi kebutuhan airnya adalah berarti 2/3 dari 195 ditambah 1/3 untuk kerikil dari 195. Jadi totalnya ya sesuai dengan ini ya, 195 liter. Kemudian langkah ke-12 setelah hitung air, kita hitung kebutuhan semen. Kebutuhan semen adalah dari jumlah air yang 195 kita bagi dengan faktor air semen tadi, yaitu fase-nya 0,58 yang kita dapat dari tabel ya, dari tabel tadi. Jadi kita bagi sehingga kita dapat jumlah semennya adalah 336,21 kg per meter kubik. Jadi 336,21 kg setiap 1 meter kubik betonnya untuk jumlah semen yang kita butuhkan. Nah, itu langkah ke-12. Langkah ke-13 adalah kebutuhan semen antara langkah ke-12 dan 13. Nah, kita lihat di tabel lagi. Dari tabel, ini tabel dari SNI ya, jadi kita tinggal menentukan. Tadi kita jenisnya di luar ruangan, terlindung dari hujan dan terik matahari. Ternyata jumlah semen minimumnya itu adalah 275 per meter kubik ya, 275. Jadi kita bandingkan. Jadi kita bandingkan antara yang 336,21 di langkah 12 dengan yang 275. Kemudian ketentuannya adalah tadi ambil yang terbesar. Berarti kita ambil yang terbesar ya antara langkah 12 dan 13. Berarti yang terbesar tadi adalah 336,21 ya kilogram per meter kubik. Nah, itu dari langkah ke-13. Sehingga di langkah 14
menentukan nilai penyesuaian kebutuhan semen berdasarkan tabel 10, 275, langkah 12, 336. Jadi kadar air semen minimum, kita pilih yang terbesar ya, 336,21 kg per meter kubik. Nah, lanjut langkah ke-15, faktor air semen yang disesuaikan. Yaitu dari faktor air semen adalah kebutuhan air dibagi dengan jumlah semen. Nah, kebutuhan air tadi kan 195 ya, dibagi dengan jumlah semennya 336,21. Jadi paksnya adalah 0,58. Nah, kemudian langkah ke-16 menentukan zona gradasi. Nah, ternyata zona gradasinya nanti ini kita lihat, kita mesti dapat data dulu nih dari analisa saringan. Jadi dari analisa saringan itu nanti ya kita karena di sini belum melakukan uji analisa saringan ya. Jadi ada 4 zona, 1, 2, 3, 4. Kemudian ini ukuran agregat untuk agregat halus. Jadi dari uji pasir ya. Nanti kita tentukan mana butiran yang paling banyak lolos. Jadi misalkan di sini ditentukan pada zona 3. Berarti butir persentase lolos agregat pada saringan 10, 4,8 sampai 2,4 dan seterusnya. Ternyata paling banyak lolos itu di zona 3 ya, di zona 3 di sini, bukan yang hijau ini ya, berarti di zona 3. Jadi ini nanti di labor nanti Ibu ajarkan lagi cara penentuan analisa saringan, berikut nanti kita tentukan masuk ke wilayah zona berapa dari butir lolos saringannya. Kemudian ini 70-30 ya, tadi yang pertama tadi belum ya. Jadi langkah ke-17 adalah menentukan persentase agregat kasar. Jadi untuk persentasenya dari agregat kasar kita berdasarkan ujian analisa saringan, kita peroleh nilainya 70%. Ya, agregat halusnya 30%. Agregat kasar 70, agregat halusnya 30. Ya, jadi berarti nanti kita koreksi lagi nih langkah yang tadi, yang pertama tadi belum 30-70 ya. Langkah ke-1-nya mana tadi tabelnya? Ini 4951. Berarti pasirnya kita boleh 30 ya, kerikilnya 70. Oke, ini mungkin pengujian yang pertama ya, atau hasil kelompok lain. Jadi nanti berdasarkan hasil pengujian masing-masing kelompok mungkin beda-beda. Jadi kalau yang di sini berarti 30 dan 70 ya. Jadi dari 30 dan 70 itu berarti 0,3 dikalikan dengan berat jenis dalam kondisi SSD tadi 2,33 untuk pasir. Lalu yang kasarnya berarti 70%, 0,7 dikali 2,54 BJ berat jenis kerikil ya. Nah, hasilnya dari perkalian ini ditambahkan masing-masing halus dan kasar nilainya adalah 2,477. Nah, hasil langkah 18 ini baru kita plot nanti di grafik langkah ke-19. Caranya adalah di bagian bawah itu adalah air kita itu 195 tadi ya. 195 itu dia satu kotak di sini 55, berarti di sini 180, 185, 190, ini 195 yang garis merah ini ya, yang Ibu merahkan. Berarti air kita tadi kan dari tabel 195, tarik lurus. Kemudian dari perhitungan langkah 18 nilai kita 2,477. 2,477 ini berarti kita plotkan di sini. Nah, kebetulan yang ada hanya 2,4, 2,5, berarti berada antara di sini, yang biru ini ya. Jadi kita bikin grafik baru nilainya 2,477. Nah, jadi nanti pertemuan antara garis yang biru ini, yang nilai 2,477 BJ gabungan, dengan garis yang air 195, ketemu di titik ini pertemuannya. Kita tarik garis lurus ke kiri. Nah, garis lurus ke kiri baru kita baca berapa berat betonnya. Nah, misalkan di sini ternyata nilainya adalah 2.253. Hatonnya di sini kilogram per meter kubik ya. 2.253 kg per meter kubik untuk berat jenis betonnya. Nah, itu sampai kita tinggal 2 menit lagi ya, sampai langkah di sini. Oke, untuk sementara mungkin sampai langkah sini dulu ya, Ibu jelaskan, karena di bawah masih banyak nih. Menentukan jumlah agregatnya, kemudian pasir halus berapa, sampai nanti kita peroleh data per meter kubik dan kita kontrol ya. Jadi nanti terakhir ada kita kontrol nilainya apakah 0, oke. Kemudian kita koreksi lagi dengan nilai kadar air dan penyerapan, sampai kontrol yang kedua, berarti kontrolnya ada 2, baru terakhir nanti dapat kebutuhan bahan untuk 1 meter kubik.
Oke. Nah, mungkin hari ini sampai di situ dulu Ibu jelasin karena masih ada penjelasan berikutnya dan waktu kita juga terbatas. Silahkan kalau ada pertanyaan dulu untuk materi ini sebelum waktu kita habis ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Bisa mumpung kita masih ada waktu sekitar 1 menit ya, sebelum habis waktunya. Ini sudah hadir semua. Ada yang mau bertanya? Anggun? Atau Kayu? Atau Zikri? Boleh tanya misalnya, Bu, masih ragu dari grafik tadi misalnya. Sampai di grafik ini tadi. Silakan di videonya diaktifin semuanya ya. Boleh dibuka di unmute dulu. Nah. Bisa dipahami semuanya? Ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak, Berarti, Bu. berarti cukup paham ya? Pas, Bu. Pas itu berarti cukup paham ya sampai di langkah berapa ini? Langkah 19.